Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita akan ke materi, yaitu materi tentang hikayat. Hikayat, nama lainnya adalah cerita sejarah atau cerita rakyat. Nah, untuk topiknya tentang hikayat dan sasarannya untuk apa? Sasarannya adalah untuk siswa kelas 10, baik itu SMA maupun SMK. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan dengan pembelajaran hikayat ini siswa dapat memahami, yaitu tentang nilai-nilai yang ada dalam sejarah. Pengertian hikayat. Hikayat merupakan cerita sejarah atau kesusastraan Melayu, di mana pada sejarah itu menggunakan bahasa Melayu, kemudian menggunakan cerita-cerita lampau yang di dalamnya ada kata-kata yang mungkin bagi Anda itu sangat sulit untuk dimengerti. Oke, selanjutnya kita ke nilai-nilai dari hikayat sendiri. Untuk nilai-nilainya ada banyak ya. Yang pertama ada nilai moral, kemudian ada nilai agama, sosial, budaya, dan pendidikan. Kita ke nilai moral. Nilai moral itu lebih pada budi pekerti dari sikap apa yang diperoleh dari membaca atau menyimak dari hikayat. Selanjutnya ada nilai agama. Pada nilai agama tentunya kita menghubungkannya dengan agama-agama atau dari segi agamis ya, yang dari seseorang ataupun dari diri kita sendiri kita kaitkan, kemudian dari situ kita akan tahu nilai agamanya apa. Kemudian selanjutnya adalah sosial. Nilai sosialnya ini dikaitkan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, di sini untuk nilai sosialnya itu banyak sekali untuk hikayat. Jadi nilai sosial ini diperoleh dengan cara bagaimana? Nah, untuk nilai sosial sendiri diperolehnya dengan membaca, kemudian dihubungkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk nilai budaya. Budaya ini kita akan memperolehnya dari lingkungan sekitar kita. Kita lihat lingkungan sekitar itu seperti apa, kemudian dihubungkan dengan budaya yang ada di daerah kita. Kemudian yang terakhir adalah nilai pendidikan. Untuk nilai pendidikannya itu dikaitkan dengan saat ini, yaitu tentang intelektual yang ada dan yang kita peroleh ilmu yang mungkin saja untuk anak-anak itu masih SMA ya, jadi bisa memperolehnya melalui dunia pembelajaran. Selanjutnya kita akan ke karakteristik dari teks hikayat. Untuk karakteristiknya yang pertama adalah anonim. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan buku-buku ya, buku-buku yang ditulis oleh siapapun pasti ada namanya. Nah, di sini untuk hikayat itu tidak ada penulisnya. Disinilah yang dinamakan dari anonim. Selanjutnya sifatnya adalah istana sentris. Istana sentris itu berarti masih berkutat tentang kerajaan ya, berkutat dengan kerajaan-kerajaan. Kemudian selanjutnya adalah arkais, yaitu menggunakan bahasa lampau. Bahasa yang biasa digunakan yaitu ada kata tatkala, hatta, antah berantah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kemustahilan. Nah, di sini kemustahilan itu kalau kita membacanya atau kita mendengar dari hikayat, ada yang sekiranya itu ini mustahil, tidak mungkin terjadi, atau jarang sekali ya kalau kita melihat ini ada di daerah kita atau ada di dunia nyata. Selanjutnya ada kesatuan. Jadi dari kesatuan utuh dari cerita hikayat ini merupakan suatu cerita yang utuh dan ada endingnya dari cerita. Selanjutnya edukatif. Edukatif ini mengandung nilai pendidikan, di mana pendidikan yang ada dalam hikayat ini bisa membantu kita untuk mengenal atau mengenang masa lalu yang tentunya itu adalah cerita-cerita yang mengandung mitos atau fiktif.
Selanjutnya yang terakhir adalah statis. Jadi ceritanya itu sama dengan hikayat lainnya. Kalau kita bandingkan antara hikayat satu dengan lainnya, itu hampir sama. Entah itu dari ceritanya, alurnya, plotnya, dan bisa dilihat kesamaannya dari cerita lainnya. Konjungsi yang biasanya memang sangat diperlukan dalam suatu cerita. Konjungsi banyak sekali digunakan dalam cerita-cerita, baik itu cerita pendek maupun hikayat. Untuk selanjutnya, untuk konjungsi yang biasanya digunakan itu ada pada, tetapi, selanjutnya, seterusnya, dan masih banyak lainnya. Karena jenis konjungsi kita tahu sendiri dari berbagai konjungsi yang ada itu pasti akan ada dalam suatu teks, terutama adalah teks hikayat. Baiklah, itu tadi seputar banyak sekali ya materi tentang hikayat. Di sini saya berterima kasih kepada Anda semua yang sudah menyaksikan dari materi yang sudah saya jabarkan dan saya jelaskan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.